nih teman-teman di rumah? Baik, luar biasa, fantastis. Yes. Siapa yang hari ini udah siap sama-sama beribadah kega hari ini? Oke, yuk sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Sebelum kita datang kepada Tuhan, kita mau bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini kalau kami boleh datang bersama-sama Tuhan beribadah kega Tuhan. Kau yang menyertai setiap kami Tuhan, dari awal ibadah, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap dan kami semangat buat memuji nama Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan katakan amin. Kega Warrior, let's go. Sekali lagi ya. Kega Warrior, let's go. Jesus, amin. Iblis, no, matau. Yuk sama-sama kita memuji nama Tuhan. Semua pakai gerakan ya. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Sama-sama besar. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Semangat buat memuji Tuhan. Semangat buat mendaki gunung bersama Tuhan. Yeay, kita bersama-sama naikkan pujian ini. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan. Kau ada di kiri. Kau ada di atas dan di bawah. Kau ada di suka, kau ada di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan. Kau ada di kiri. Kau ada di atas
lepaskan. Di bawah kau ada. Kasih senyum yang terbaik. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Oke teman-teman, dan saat ini kita mau sama-sama mendengarkan ceritanya Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan datang pada Tuhan, berdoa dengan sikap yang baik, yang terbaik dari kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi kita mau katakan, Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Terima kasih
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik, Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau tadi Tuhan kami boleh memuji nama-Mu Tuhan, menyembah nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar apa yang menjadi ceritanya Tuhan Yesus, mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati setiap kami, berikan kami roh ketertiban, berkati hati kami Tuhan, telinga kami Tuhan, mata kami Tuhan, boleh tertuju Tuhan kepada firman-Mu. Berkati kakak juga Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran-Mu hari ini, biar apa yang ia sampaikan boleh sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap buat dengerin ceritanya Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Siapa nih yang udah gak sabar buat dengar firman Tuhan? Yuk sama-sama kita mau dengar firman Tuhan satu ini. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah Kega. Ya walaupun kita masih ibadah online, kali ini percaya kalian semua tidak pernah putus asa dan senantiasa semangat. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kali ini mengajak adik-adik semua untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, siapkan Alkitab, juga duduk dengan sikap yang baik. Sekarang semua fokus untuk kita sama-sama menerima berkat Tuhan lewat firman Tuhan. Nah, kisah ini berawal dari tentang kesuksesan Daud ketika dia berhasil mengalahkan Goliat, orang Filistin. Waktu itu bangsa Israel memuji-muji Daud karena kehebatannya. Ya, untuk itu kali ini akan ajak kalian untuk membuka di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, yaitu 1 Samuel 18 ayat 8 dan 9. Kali ini ulangi, 1 Samuel pasal 18 ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan, mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Ya, adik-adik kasih dalam Tuhan, kita tidak boleh seperti Raja Saul. Bagaimana Raja Saul membiarkan hatinya dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, bahkan iri hati. Ya, di sini diceritakan bahwa Raja Saul sangat merasa tidak dihargai karena bangsa Israel memberikan penghargaan yang lebih kepada Daud. Sampai pada suatu ketika, setiap Raja Saul bertemu dengan Daud, Raja Saul selalu marah. Bahkan Raja Saul ingin sekali membunuh Daud. Sampai pada suatu saat waktu itu, ketika Daud sedang menyanyikan satu pujian dengan kecapinya, Daud tidak menyadari kalau Raja Saul sedang menyiapkan sebuah tombak untuk dilemparkan kepada Daud. Tapi sekali lagi, dengan pertolongan Tuhan, Daud bisa menghindar dari lemparan Raja Saul. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan, Raja Saul membiarkan kebencian dan amarahnya itu terus-menerus setiap hari. Ya, bahkan setiap Raja Saul bertemu dengan Daud, niatnya untuk membunuh Daud tidak pernah berhenti. Dan sampai pada suatu saat, Daud sudah tidak dapat lagi bertahan dengan keadaan saat itu. Raja Saul masih terus berusaha untuk melemparkan tombaknya di saat Daud sedang memuji Tuhan. Dan Daud pun akhirnya memutuskan untuk pergi. Dan saat itu Daud pun pergi bertemu dengan seorang nabi yang bernama Nabi Samuel. Dan Daud menceritakan bagaimana Raja Saul berusaha untuk membunuhnya dengan berbagai cara.
Tapi Daud juga mengatakan bahwa Tuhan senantiasa menyertai Daud sehingga Raja Saul pun tidak dapat melakukan apa yang dia inginkan. Lalu Nabi Samuel berkata, "Baik, Daud, mari kita pergi ke satu daerah yang bernama Nayot." Jadi saat itu Nabi Samuel membawa Daud pagi-pagi sekali. Daud berangkat pagi-pagi sekali bersama Nabi Samuel untuk ke Rama, ke kota yang bernama Nayot. Nah, adik-adik, kita melihat bagaimana keadaan Daud pada saat itu. Sekalipun mungkin Daud bisa saja membalas apa yang dilakukan oleh Raja Saul, tapi Daud tidak pernah melakukan apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, sebaliknya kalau Raja Saul justru kehidupannya dikuasai oleh hawa nafsu kemarahan. Ya, Raja Saul begitu iri dan dengki. Nah, adik-adik, kalau kita juga membaca dalam Alkitab, dikatakan bahwa apabila kita mengikuti keinginan hawa nafsu duniawi, apabila kita mengikuti keinginan-keinginan daging, maka hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya, nanti adik-adik bisa baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Di sana menerangkan ada beberapa hal tentang sikap-sikap atau tentang perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah iri hati, dendam, kemarahan, bahkan kebencian. Semuanya itu Tuhan ingin kita tidak memilikinya. Kalau kita memiliki semua itu, Tuhan katakan kita tidak berkenan di hati Tuhan. Bahkan kita tidak mempunyai tempat untuk ada di dalam kerajaan surga. Ya, nah adik-adik kasih dalam Tuhan, mari kita belajar untuk bertobat dari setiap kehidupan kita yang salah. Mungkin kita masih menyimpan dendam hari-hari ini. Kita masih menyimpan kebencian. Kita mempunyai amarah. Bahkan kita masih tidak mau mengampuni. Hari ini Tuhan mau kita bertobat, ya, supaya jangan terjadi seperti Raja Saul. Sesampainya Daud bersama Nabi Samuel di daerah Nayot, Raja Saul semakin bertambah marah. Bahkan Raja Saul mengirim utusannya untuk melihat keberadaan Daud bersama Nabi Samuel. Setelah itu, Raja Saul menyusul dan mencari Daud. Akhirnya pun Daud harus pergi melarikan diri lagi, adik-adik ya. Dia tidak mau bertemu lagi dengan Raja Saul. Akhirnya Daud pun melarikan diri lagi dan jauh pergi ke satu daerah yang bernama daerah Nob. Ya, jadi Daud berpindah-pindah sementara Raja Saul terus mengejar Daud, dan sementara itu juga Daud harus mencari tempat persembunyian yang baru. Setiap tempat Daud singgah untuk bersembunyi, di tempat itu juga Raja Saul tahu di mana tempat Daud bersembunyi. Dan coba adik-adik bayangkan bagaimana Daud begitu lelah, begitu capek dari satu tempat, dia harus berpindah lagi ke tempat yang lain, dan situasi ini membuat Daud semakin menderita. Tapi sekali lagi, Daud tidak mengeluh kepada Tuhan, Daud juga tidak marah-marah kepada Tuhan, tapi justru di tengah-tengah persembunyiannya itu dia beralih ke tempat-tempat berbeda-beda. Daud tetap mengingat kebaikan Tuhan. Bahkan Daud tidak pernah melupakan Tuhan, dan Daud percaya bahwa di setiap kehidupannya, baik itu susah, baik itu senang, atau sedih, atau kekecewaan, atau masalah yang berat apapun yang dialami, dia percaya Tuhan ada. Dan Tuhan menyertai Daud. Adik-adik, ini menjadi contoh buat kita bahwa dalam setiap kehidupan kita, setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita, itu semuanya tidak lepas dari perhatian Tuhan, ya. Sekalipun kita merasa kok ini seperti ini Tuhan, kayaknya penderitaan ini terlalu berat untuk saya alami. Sekali lagi, di sana ada Tuhan yang menolong kehidupan kita, ya. Raja Saul berusaha untuk mau membunuh Daud, tapi sekali lagi Tuhan tetap menyertai Daud. Nah, adik-adik, kita akan lihat lagi selanjutnya apalagi yang terjadi dalam kehidupan Daud. Daud tidak pernah meninggalkan Tuhan.
Daud terus berdoa dan menyembah Tuhan dimanapun Daud berada. Situasi sulit, penderitaan yang begitu sangat dialami, itu tidak membuat dia jauh dari Tuhan. Bahkan dia semakin dekat dengan Tuhan. Ya, sekalipun dia jauh dari keluarganya, jauh dari orang-orang yang dikasihinya, dia harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menghindar dari Raja Saul. Tapi Daud terus membangkitkan imannya dan pengharapannya kepada Allah. Nah, kali ini ingin mengajak adik-adik untuk melihat di dalam firman Tuhan, yaitu di Mazmur 77 ayat yang ke-12. Kali ini ulangi, Mazmur 77 ayat 12. Ya, kali ini akan baca, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibannya dari zaman purbakala. Nah, di sini mengajarkan kita bahwa Daud mengatakan bahwa betapa dahsyatnya kuasa iman yang tumbuh ketika kita selalu mengingat dan memikirkan semua kebaikan Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan yang pernah kita alami bersama Tuhan itu jangan pernah dilupakan ya adik-adik ya. Justru Daud mengajarkan kepada kita untuk jangan lupa, ingat semua kebaikan Tuhan. Jadi ketika ada masalah datang, pergumulan datang, penderitaan datang, kalau kita memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan dan memikirkan mujizat-mujizat Tuhan yang pernah terjadi dalam hidup kita, kita akan mengalami seperti Daud. Dia tetap senantiasa kuat dan senantiasa mampu menghadapi apapun yang sedang dihadapi bersama Saul yang begitu mau membunuh dia. Ya, nah adik-adik kasih Tuhan, biarlah kita boleh belajar dari kehidupan Raja Daud. Nah, ada beberapa tempat yang tadi Kak ini sudah katakan bahwa Daud dari daerah Nayot pindah ke Nob, juga dia pergi lagi ke satu gua yang bernama Gua Adulam, dan dia juga pernah lagi ke daerah yang namanya daerah Keilah dan padang gurun Zip, padang gurun Maon. Wah, semuanya dilalui Daud dengan begitu luar biasa, lelah dan sangat menderita sekali. Tapi sekali lagi Daud bisa melalui semua itu karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan, dan dia tidak pernah mengeluh, dan dia selalu ingat kalau dulu Tuhan pernah menolong saya. Daud berkata, aku percaya bahwa hari ini pun ketika aku dikejar oleh Raja Saul, aku tahu Tuhan besertaku, dan aku tahu Tuhan senantiasa menolongku setiap saat. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, tibalah Daud pada satu daerah yang bernama En-Gedi. Di sana ada satu kejadian di mana Daud melihat dengan jelas Raja Saul bersama para pengawalnya sedang beristirahat di satu tempat. Tapi Raja Saul tidak memperhatikan Daud. Dan dalam kesempatan itu sebenarnya Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh secara langsung Raja Saul. Tapi sekali lagi, luar biasa. Hati Daud begitu sangat menghormati Raja Saul sebagai seorang raja. Dia mengatakan bahwa Raja Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Jadi dia tidak mungkin melukai orang yang diurapi Tuhan. Karena Raja Saul adalah seorang raja. Nah, adik-adik, sikap seperti ini adalah sikap yang luar biasa. Daud memiliki hati yang luar biasa. Tidak memiliki dendam, tidak memiliki kebencian, dan tidak memiliki iri dengki seperti yang ada dalam kehidupan Raja Saul. Dan Daud, walaupun mempunyai kesempatan untuk membunuh Raja Saul, Daud tidak melakukan itu. Daud berkata bahwa biar Tuhan yang menghukum Raja Saul, bukan dia. Karena penghakiman atau penghukuman itu hanya milik Tuhan. Dan dia mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Ya, wow, luar biasa. Hati Daud seperti ini, tidak semua orang bisa melakukan seperti ini ya. Adik-adik ya. Hanya anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan dengan benar, yang senantiasa ikut Tuhan dengan baik, senantiasa taat kepada firman Tuhan,
maka hatinya akan diisi dengan hati yang penuh kasih. Seperti Daud, dia belajar untuk menyerahkan semua kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Raja Saul kepada Tuhan. Dia tidak punya hak untuk membalasnya. Ya. Nah, itu kesempatan pertama yang diberikan kepada Daud untuk membunuh Raja Saul. Nah, tidak sampai di situ ya adik-adik ya. Bahkan ada kesempatan yang kedua yang Tuhan sengaja berikan kepada Daud. Tuhan ingin menguji sampai di mana Daud memiliki kesetiaan akan kebenaran firman Tuhan ya. Kalau adik-adik bisa baca di dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 25, nanti dibaca setelah ibadah online ini. Kalau kalian penasaran, kalian buka sendiri di Alkitab kalian ya. Nah, saat itu Raja Saul sedang tertidur di kemahnya pada malam hari ya. Mereka pada saat itu ada di padang gurun Zif ya. Jadi Raja Saul bersama pengawal-pengawalnya berkemah di padang gurun Zif. Dan saat itu Daud ada bersama dengan mereka walaupun Raja Saul tidak tahu. Jadi Daud memperhatikan dari jauh. Pada saat malam hari ketika Raja Saul sedang terlelap tertidur dan di kemah itu tidak dikawal oleh pengawal-pengawal atau pasukannya Raja Saul, Daud masuk ke dalam kemah itu tanpa sepengetahuan dari para pengawalnya. Sekali lagi Tuhan menguji Daud. Dan Daud sekali lagi menang atas kehidupannya, di mana dia sekali lagi tidak mau membunuh Raja Saul. Ya, jadi kesempatan yang diberikan kepada Daud untuk membunuh Raja Saul lewat lagi begitu saja. Ya, Daud mengingat Tuhan dan memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sekali lagi dia katakan bahwa bukan hakku untuk menghukum Raja Saul. Aku menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, kisah Daud menjadi suatu hal yang sangat mengajar kita atau memberikan teladan kepada kita untuk kita senantiasa mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Apa contohnya? Nah, contohnya adalah kita harus tetap senantiasa mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kita tidak akan menjadi orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Kita tidak menjadi orang-orang yang diperdamaikan dengan Bapa kita di surga. Ya, mungkin kalau bukan karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita masih menjadi orang-orang atau hamba-hamba dosa yang tidak dibebaskan oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini adik-adik boleh melihat dari kisah Daud bahwa ketika Daud mengingat semua kebaikan Tuhan dan mengingat semua apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, membuat dia dilindungi, dijaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, sebaliknya beda dengan Raja Saul yang membiarkan kemarahan, kebencian, iri hati, dengki semuanya itu tinggal di dalam hatinya. Akhirnya dia hidup di dalam ketidakbenaran dan sampai mati pun dia masih terus memiliki itu rasa iri hati dan dengki itu kepada Daud. Ya, Daud memperhatikan dari jauh. Pada saat malam hari ketika Raja Saul sedang terlelap tertidur dan di kemah itu tidak dikawal oleh pengawal-pengawal atau pasukannya Raja Saul, Daud masuk ke dalam kemah itu tanpa sepengetahuan dari para pengawalnya. Sekali lagi Tuhan menguji Daud. Dan Daud sekali lagi menang atas kehidupannya, di mana dia sekali lagi tidak mau membunuh Raja Saul. Ya, jadi kesempatan yang diberikan kepada Daud untuk membunuh Raja Saul lewat lagi begitu saja. Ya, Daud mengingat Tuhan dan memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sekali lagi dia katakan bahwa bukan hakku untuk menghukum Raja Saul. Aku menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, kisah Daud menjadi suatu hal yang sangat mengajar kita atau memberikan teladan kepada kita untuk kita senantiasa mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Apa contohnya? Nah, contohnya adalah
kita harus tetap senantiasa mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kita tidak akan menjadi orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Kita tidak menjadi orang-orang yang diperdamaikan dengan Bapa kita di surga. Ya, mungkin kalau bukan karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita masih menjadi orang-orang atau hamba-hamba dosa yang tidak dibebaskan oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini adik-adik boleh melihat dari kisah Daud bahwa ketika Daud mengingat semua kebaikan Tuhan dan mengingat semua apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, membuat dia dilindungi, dijaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, sebaliknya beda dengan Raja Saul yang membiarkan kemarahan, kebencian, iri hati, dengki, semuanya itu tinggal di dalam hatinya. Akhirnya dia hidup di dalam ketidakbenaran dan sampai mati pun dia masih terus memiliki itu, rasa iri hati dan dengki itu kepada Daud. Halo adik-adik Kega, ada kata kunci ya, yaitu karena aku percaya, aku pikir. Karena aku berpikir, aku melihat. Karena aku melihat, aku bertindak. Oke adik-adik, sekali lagi ya. Karena aku percaya, aku berpikir. Karena aku berpikir, aku melihat. Karena aku melihat, aku bertindak. Oke adik-adik, hafalin ya kata kuncinya. Oke. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini.